Assalamualaikum teman-teman. Kami dari kelompok 2. Perkenalkan, nama saya Mega Silviani. Saya Rizkika Humaira. Saya Aida Dilawijaya. Dan saya Dini Rindiani. Teman-teman, pernah gak sih kalian mendengar istilah hakikat pembelajaran? Gimana? Oh, sebagian sudah mendengar dan yang lainnya belum pernah ya? Oke, kalau begitu dalam video ini, mari kita bahas bersama-sama mengenai hakikat pembelajaran. Belajar merupakan kegiatan menyampaikan informasi ataupun pengetahuan dari pendidik kepada peserta didik. Kegiatan belajar dan mengajar merupakan kegiatan sadar yang sengaja dilakukan, di mana terjadi interaksi antara pendidik dan peserta didik guna mencapai tujuan pembelajaran itu sendiri. Sebagai seorang guru, sudah seharusnya kita menyadari apa yang sebaiknya dilakukan dalam menciptakan suasana yang dapat mendukung peserta didik untuk mencapai tujuan dari pendidikan. Pembelajaran pada hakikatnya adalah sebuah proses interaksi antara peserta didik dengan lingkungannya sehingga terjadi perubahan ke arah yang lebih baik. Tujuan pembelajaran tentu saja akan dicapai jika peserta didik berusaha aktif untuk mencapainya. Keaktifan peserta didik tidak hanya dinilai dari keaktifan secara fisik, tetapi juga dilihat dari segi mentalnya. Apabila terjadi sebuah peristiwa di mana peserta didik secara fisik aktif, namun secara fisik dan mentalnya kurang aktif, maka kemungkinan terbesar adalah tidak tercapainya tujuan pembelajaran. Sayang sekali ya. Oleh karena itu, kita sebagai guru harus bisa menyeimbangkan keaktifan siswa secara fisik, rohani, maupun secara mental. Oke? Bagaimana nih teman-teman? Materi hakikat belajar ini sudah bisa dipahami atau belum? Kalau ada yang belum paham atau ada yang ingin ditanyakan, kita bahas bersama-sama di WhatsApp group ya. Terima kasih. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang unsur-unsur pembelajaran. Unsur-unsur pembelajaran itu merupakan bagian-bagian yang menunjang dalam proses pembelajaran, yakni hasil interaksi antara stimulus dan respon. Unsur-unsur pembelajaran ada unsur dinamis pembelajaran pada diri guru, yaitu ada motivasi membelajarkan siswa. Jadi di sini guru itu sebagai motivator siswa agar motif-motif positif dalam diri siswa dapat ditingkatkan. Nah, yang kedua ada kondisi guru agar siap membelajarkan siswa, yaitu guru menguasai bahan pembelajaran yang akan diajarkan dan juga kemampuan guru dalam melakukan pembelajaran. Unsur-unsur pembelajaran yang selanjutnya yaitu upaya pengembangan unsur dinamis pada diri siswa dalam proses belajar. Yang pertama ada motivasi belajar. Nah, dalam hal ini pengembangan dapat diupayakan dengan menghadapkan siswa pada hal-hal yang menantang. Misalnya, guru mengadakan suatu masalah untuk memecahkan masalah dengan cara menyelidiki, mengadakan percobaan, atau membuat sesuatu dan sebagainya yang bisa menguatkan motivasi siswa. Yang kedua, unsur materi atau bahan belajar. Pengembangannya dapat dilakukan dengan diadakannya pemilihan materi belajar. Lalu, siswa diikut sertakan untuk ikut mempertanggungjawabkan materi pembelajaran. Dan juga siswa diusahakan untuk memanfaatkan sumber belajar yang ada di lingkungannya. Selanjutnya, unsur yang ketiga, ada unsur suasana belajar. Nah, pengembangannya itu dapat dilakukan dengan diusahakannya suasana belajar yang lebih akrab dan gembira. Lalu, suasana kelas atau kelas diatur dengan fleksibel sesuai dengan kebutuhan belajar. Selanjutnya, ada unsur media belajar. Hal ini pengembangannya dapat diupayakan dengan peningkatan penggunaan media. Lalu diikut sertakan dan juga siswa dilatih untuk membuat media pembelajarannya sendiri. Nah, yang
Yang terakhir itu ada unsur kondisi siswa yang belajar. Pengembangannya yaitu pembelajaran secara individual ataupun bisa juga dengan sistem klasikal. Baik, saya di sini akan menjelaskan materi tentang ciri pembelajaran PAUD. Karakteristik cara belajar anak usia dini harus disesuaikan dengan beberapa hal sebagai berikut. 1. Anak belajar secara bertahap. Anak belajar bertahap sesuai dengan kematangan perkembangan berpikirnya. Anak belajar dari mulai segala sesuatu yang konkret, yang dapat dirasakan oleh inderanya. Anak mulai belajar dengan cara menarik, mendorong, merasakan, mencicipi, menggerakkan, dan berbagai cara yang disukainya. Anak belajar sejak lahir, dan sesungguhnya anak senang belajar dan mencari pemecahan dari masalah yang dihadapinya. 2. Cara berpikir anak bersifat khas. Cara anak berpikir berakal dari pengalamannya sehari-hari. Pengalaman yang sangat membantu dan berharga bagi anak didapat dari 6 aspek, yaitu 1. Pengalaman sensori, 2. Pengalaman berbahasa, 3. Latar belakang budaya, 4. Teman sepermainan, 5. Media massa, 6. Kegiatan saintis. Cara anak berpikir tentang dunia sekelilingnya juga mempengaruhi pemahamannya tentang konsep saintis. Anak cenderung melihat segala sesuatu berpusat pada dirinya sendiri atau cara memandang kemanusiaan. Seringkali anak menggunakan kata-kata yang maknanya berbeda dengan makna orang dewasa atau pada umumnya. 3. Anak-anak belajar dengan berbagai cara. Anak-anak senang mengamati dan berpikir tentang lingkungannya. Anak termotivasi untuk mengeksplor dunia sekitarnya dengan caranya sendiri. Terkadang, cara anak belajar tidak dapat dipahami oleh orang dewasa, sehingga dianggap anak ini sedang bermain tanpa makna atau bahkan sebaliknya, ia berbuat sesuatu yang nakal. 4. Anak belajar satu sama lain dalam lingkungan sosial. Anak terlihat aktif dengan lingkungannya untuk mengembangkan pemahaman mendasar tentang fenomena yang anak amati dan lakukan. Anak juga membangun keterampilan proses saintis yang sangat penting, yaitu mengamati, mengkelompokkan, dan mengklasifikasikan. Anak belajar banyak pengetahuan dan keterampilan melalui interaksi dengan lingkungannya, seperti kemampuan berbahasa, kemampuan sosial emosional, dan kemampuan lainnya berkembang pesat bila anak diberi kesempatan bersosialisasi dengan teman, benda, alat bermain, dan orang-orang yang ada di sekitarnya. 5. Anak belajar melalui bermain. Bermain membantu mengembangkan berbagai potensi anak. Melalui bermain, anak diajar bereksplorasi, menemukan dan memanfaatkan objek-objek yang dekat dengan anak, sehingga pembelajaran menjadi bermakna bagi anak. Baik
Baik, perkenalkan nama saya Aida Dila Wijaya. Saya di sini akan membahas materi terakhir mengenai prinsip pembelajaran anak usia dini. Terdapat 10 prinsip dalam pembelajaran pendidikan anak usia dini. Yang pertama, belajar melalui bermain. Anak usia di bawah 6 tahun itu berada pada masa bermain, senang bermain. Pemberian rangsangan pendidikan dengan cara belajar yang tepat itu akan memberikan pembelajaran yang bermakna bagi anak. Yang kedua, berorientasi pada perkembangan anak. Pendidik harus mampu mengembangkan semua aspek perkembangan sesuai dengan tahapan usia pada anak. Yang ketiga, berorientasi pada kebutuhan anak. Pendidik harus memberi rangsangan pendidikan sesuai dengan kebutuhan anak yang memiliki kebutuhan khusus. Keempat, berpusat pada anak. Pendidik harus menciptakan suasana yang mendorong semangat anak untuk belajar sesuai dengan karakteristik, minat, potensi, tingkat perkembangan, dan kebutuhan anak. Yang kelima, pembelajaran aktif. Pendidik harus menciptakan suasana yang mendorong anak untuk aktif, mencari, menemukan, menentukan pilihan, dan menyampaikan pendapatnya masing-masing. Yang keenam, berorientasi pada nilai-nilai karakter. Pemberian rangsangan pendidikan ini diarahkan untuk mengembangkan nilai-nilai yang membentuk karakter anak yang positif. Pembelajaran ini tidak dilakukan secara langsung, akan tetapi melalui pengembangan kompetensi pengetahuan dan keterampilan, pembiasaan, dan juga keteladanan. Yang ketujuh, berorientasi pada kecakapan hidup. Pemberian rangsangan pendidikan ini diarahkan untuk mengembangkan kemandirian pada anak. Kedelapan, didukung oleh lingkungan yang kondusif. Lingkungan pembelajaran diciptakan sedemikian rupa agar menarik, menyenangkan, aman, dan nyaman untuk anak. Kesembilan, berorientasi pada pembelajaran yang demokratis. Pembelajaran yang demokratis ini sangat diperlukan untuk mengembangkan rasa saling menghargai antara anak dengan pendidik dan antara anak dengan anak yang lainnya. Kemudian yang terakhir, yang ke-10, pemanfaatan media belajar, sumber belajar, dan narasumber penggunaan. Bertujuan agar pembelajaran ini lebih konseptual dan bermakna. Termasuk narasumber adalah orang-orang dengan profesi tertentu yang dilibatkan sesuai tema, misalnya dokter, polisi, nelayan, petugas pemadam kebakaran, dan lain sebagainya. Jadi itu ya teman-teman, di antaranya 10 prinsip dalam pembelajaran pendidikan anak usia dini.